Ya, Miss. Dan itu sudah banyak sekali loh. Saya nemenin kalian itu sidang. Ya jambak-jambakan, cakar-cakaran gara-gara utang. Jadi saya sudah mengingatkan berkali-kali. Jangan bermasalah dengan uang. Wes, titik. Uang itu nggak punya saudara, nggak punya teman. Intinya adalah saat kamu, ini kasus tadi saja baru sama seperti itu. Gini loh mbak, sama kita makan ya. Ada orang minta makanan kita, sementara di piringmu kosong, kira-kira kamu ngasih nggak? Ya, Miss. Enggak, Miss. Kalau nggak, kenapa kamu harus nyolong? Kenapa kamu harus nyolong, termasuk pinjam di bank? Kamu kasihkan dia makan, sementara piringmu kosong loh mbak. Piringmu itu kosong, kamu tuh nggak punya apa-apa. Ada orang minta makan, kamu bilang, oh saya engkau dike. Terus akhirnya kamu utang bank. Utang bank kamu kasihkan dia. Piringmu itu tetap kosong. Nah kecuali ada orang datang ke kamu nangis-nangis. Piringmu itu penuh dengan makanan. Kamu bisa kan ngasih sedikit. Tapi nggak mungkin juga kan piringmu kamu kasih ke dia semua. Bener nggak? Ya, Miss. Kalau piringmu masih kosong, jangan coba-coba untuk memberi makan orang lain. Karena kamu sendiri akan mati. Sampai ada yang ngadain paspor 15 juta, Mbak. Demi temennya. Saya heran loh. Lawang kamu makan aja nggak ada kok ngasih makan orang. Kamu takut orang lain nangis-nangis. Lah kamu gak takut kamu nangis, tak? Kira-kira kalau saat ini kamu nangis, dia peduli nggak? Nggak peduli, Miss. Sedangkan dia cuma tak suruh ketemuan sama saya gitu, dia juga alasan ini itu kayak gitu terus, Miss. Makanya kan saya bilang, dia nggak akan peduli. Dia nggak akan peduli sama kamu. Karena kamu pikir piringmu kosong. Dan kamu cari piring lain yang penuh, kamu kasihkan orang. Ya jelas orang lain akan nagihnya sama kamu, Dok. Terus ini jalan solusinya gimana, Miss? Ya jalan solusinya ya kalau kamu memang jadi saksi ya suruh banknya nyari dia. Kan kamu sudah nggak kerja di rumah majikanmu. Ya udah. Kan kamu jadi saksi saja. Enggak, itu pakai data saya, Miss. Yang jadi saksi itu yang bank kedua, Miss. Yang bank kedua itu aku nggak jadi ngambil karena nggak bolehin sama teman saya, Miss. Ini yang bank pertama, yang bank kedua belum jadi ngambil gitu, Miss. Berarti kamu ya juga utang bank? Enggak, aku nggak pinjam, Miss. Aku nggak pinjam, dia semua yang pakai, Miss. Pertanyaan saya dijawab. Jadi kamu jadi pinjam utang bank? Iya, jadi Miss. Jadi tak perlu saya kasihin ke dia, Miss. Berapa? 12.000, Miss. Berarti Miss Yuni tadi ngomong benar. Kamu nggak punya piring, kamu nyolong piringnya wong, bukene wong. Kan artinya nyolong, lek kamu nggak dibayari kan kamu dikepui sama bank. Bener nggak? Iya, Miss. Iya. Ya solusinya dibayar, Dok. Dibayar itu. Wah, lah seandainya kamu tak izinin datang ke rumahnya dia, apa gak ngamuk kamu, Dok? Hah? Miss. Iya, Miss. Sebenarnya aku juga pengen ngomongnya baik-baik. Ini cara solusinya, ayo selesaiin bareng-bareng gitu loh, Miss. Maksud saya itu kayak gitu. Biar saya nggak diginiin sama pihak bank gitu loh, Miss. Ya dia nggak akan mau, Mbak. Dia nggak akan mau. Nggak akan mau. Dia saat ini kalau dengerin konten kita, dia ketawa, jungkel-jungkel tuh nggak? Para penipu kayak gitu memang, Mbak.
Para penipu memang kayak gitu, bangga. Dia bisa menyakitimu, dia bangga. Ngerti nggak? Karena Padahal suami saya itu udah datang ke rumah calon pacar itu di sana. Terus saya juga pernah telepon sama ibunya dia. ada gunanya nggak? Apa urusan? Ada gunanya. Urusanku kan urusannya sama si dia loh, kayak gitu. Lah iya, ada gunanya nggak? Begitu. Nggak ada nis, kosong nis. Ya iyalah. Kan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Mbak. Karena kamu akan tersakiti sendiri, sayang. Lah kamu cari keluarganya yang keluarganya nggak tahu apa-apa. Bener nggak? Kamu nyuruh telepon keluarganya, kamu nyari keluarganya ngapain? Emangnya keluarganya tahu saat utang piutang? Kan nggak tahu juga. Bener kata Miss Mei. Bener saya ngomong kayak gitu. Lah kalau adik saya punya utang nih. Adik saya punya utang, kamu nagihnya sama saya. Tak gampar kamu. Oh saya nggak tahu apa-apa kok, saya ditagih. Bener nggak? Iya. Ya karena itu jangan utang piutang, jangan simpan pinjam uang. Wes titik. Sekarang solusinya buat kamu ya dibayar. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Iya, Miss. Jadi dari situlah saya sangat sedih sekali. Pagi ini topiknya semua utang, Dok. Iya, Miss. Ya jalani. Miss, aku sampai ini loh, Miss. Terus aku udah di sini udah dapet majikan. Terus kemarin tuh aku dimarahin pihak bank, terus dimarahin orang rumah. Ya aku sih nggak sampai dia nggak kepikiran aneh-aneh, udah cuma saya itu berdoa sama ibu saya yang udah nggak ada. Ma, tolong anakmu bantu nih gini loh, Ma. Mama kan ada rezeki, saya cuma bisa kayak gitu nih sih. Tapi alhamdulillah kesalahan niku lebih kali Tuhan niku loh. Alhamdulillah diberi kerjaan. Yes, inilah mungkin teguran buat Tuhan, lain kali jangan diulangi lah. Kamu masih mending 12.000. Mbaknya tadi sampai 60 juta lebih. Sama kayak kamu. Kamu masih mending. Ini mbaknya di interminate. Pulang Indonesia sekarang dia. Kamu masih lebih baik daripada mbaknya yang tadi. Kalau mbaknya tadi sudah hancur-hancuran. Langsung di interminate sama majikan. Iya, Min. Iya. Jadi kamu bersyukur nih. Jadi lain kali hati-hati banget, hati-hati banget. Iya, Min. Jadi ingatkan teman-temanmu yang lainnya juga, jangan mudah percaya. Udahlah, orang nangis-nangis itu jangan dipercaya. Ujung-ujungnya uang kok. Ujung-ujungnya uang kok. Ya, saya pikir itu juga. Saya kan nggak punya saudara gitu loh, Miss. Terus aku pikir itu di sini itu awalnya baik gitu, ibaratnya kemana-mana berdua. Dok, Saman percaya nggak, Dok? 100-200 kayak gitu kembaliin. Dok, Saman percaya nggak? Orang yang paling bisa menyakiti kita adalah orang-orang di sekitar kita. Orang di luar sana tidak akan bisa menyakiti kita. Karena orang di luar sana tidak tahu kelemahan kita. Yang bisa menghancurkan kamu adalah orang-orang yang paling kamu sayangi. Percaya nggak? Iya. Orang-orang yang bisa menghancurkan kamu adalah orang-orang yang paling kamu percaya. Orang-orang yang paling kamu sayangi.
Kayak Miss Yuni nggak bisa nyakitin kamu. Saya nggak kenal kamu kok. Nggak mungkin dong saya tiba-tiba pinjam uang ke kamu. Karena kamu merasa deket dan percaya sama saya, maka saya bisa ambil kesempatan itu. Hanya orang-orang yang di sekitar kamu lah yang akan bisa menjadi ular dalam tubuhmu. Bener nggak? Ya, Mi. Kamu merasa dihianati dan kamu dipatok kan sekarang? Karena dia selalu makan bareng. Ya ini yang saya katakan. Jembut gancet ya ini. Banyak orang yang marah sama saya. Kata-katanya Saru. Bukan. Dengan kata-kata Saru aja kalian nggak nyadar gitu loh. Ngerti nggak maksudnya Miss Yunus? Saya selalu bilang, walaupun jembut kalian gancet, kalau masalah uang bisa jadi musuh. Wah, langsung semua orang menghina saya. Bahkan ada beberapa orang ninggalin saya karena saya pakai istilah kayak gitu. Ternyata dia benar-benar melakukannya. Bukan saya nyindir loh, saya nggak kenal mereka kok. Ternyata dia punya teman deket, bestie. Habis itu utang-utangan bank, 2 orang. Akhirnya mereka putus. Kan saya selalu bilang sama anak-anak, weh, lek koncoan ojo gandeng jemput gitu. Nanti lek putus, berat loh. Miss Yuni itu selalu kayak gitu. Ya udah, nggak usah datang di tempatnya Miss Yuni. Nggak usah berteman sama Miss Yuni. Loh ya nggak apa-apa loh. Oh yang nangis kamu kok. Saya selalu katakan, kalian selalu bilang itu Saru. Lebih Saru mana kamu pinjam bank? Lebih Saru mana kamu ngapusi temanmu? Kalau saya ngomong dosa mana sama kalian? Yang sudah membuat orang menangis sepanjang hari karena ditagih bank. Mereka pura-pura baik sama orang lain. Gawe sambel, gawe sego bareng, mangan bareng, atus bareng. Bener nggak? Tapi akhirnya apa? Jadi ular kan, jadi ulat kan. Ngelingker dalam tubuhmu kan sekarang. Bener nggak Miss Yuni ngomong? Bener, Miss. Jadi jangan sesekali percaya sama orang-orang di sekitarmu. Bukan saya menyuruh kalian curiga loh. Saya sudah berapa kali dilingkerin orang. Saya nggak pernah dendam. Karena saya sering dilingkerin orang, makanya saya ngingetin kalian. Jangan sampai yang terjadi pada saya, kalian mengalaminya. Wah, kalian nggak percaya sama saya. Coba akhirnya. Ini kan sama nyoba, Mbak. Iya, Miss. Yang sakit siapa? Saya sendiri, Miss. Yang luka siapa? Saya, Miss. Nah, karena itulah Miss Yuni selalu bilang, yang terluka kamu, yang tersakiti kamu. Miss Yuni cuma bondo albab nginget no kalian semua. Sekarang sudah terjadi, nggak bisa ngapa-ngapain. Kedepannya lebih baik lagi. Utang harus dibayar, karena bank ini akan tetap nyari kamu sampai di Indonesia. Jadi kirim surat sama bank bahwa saat ini kamu masih belum bisa bayar. Kalau saya sudah masuk majikan, saya akan kasih tahu dan saya akan bayar. Itu aja. Biar bunganya dihentikan.